Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMP-TSP Kota Metro bakal mengoptimalkan penggunaan aplikasi Mall Pelayanan Publik atau MPP Digital. Langkah itu dilakukan menyusul terpilihnya Kota Metro sebagai salah satu dari 21 kabupaten yang menjadi pilot proyek penerapan MPP Digital Nasional. Administrasi Kependudukan dan Izin Tenaga Kesehatan merupakan salah satu pelayanan yang menjadi pilot project penerapan awal MPP Digital di Kota Metro. Sebagai informasi, MPP Digital diresmikan Presiden Joko Widodo pada Selasa, 20 Juni 2023 yang lalu. MPP Digital di Kota Metro beroperasi mulai 26 Juli 2023, sepekan seusai peresmian oleh pemerintah pusat. Sebelum MPP Digital hadir, pemerintah Kota Metro telah melakukan inovasi di sektor pelayanan publik. Pelayanan itu diantaranya proses digitalisasi data, skema pemberian perizinan khusus bagi disabilitas, kelompok rentan dan tenaga kesehatan, atau yang dikenal dengan sebutan nasi ketan. Selain itu, Dinas PMP-TSP Kota Metro membuat migrasi sistem data dari aplikasi cerdas, layanan perizinan terpadu untuk publik atau yang disingkat si cantik. Melalui program pelayanan terpadu itu, Denny berharap masyarakat dapat beradaptasi dengan peralihan pelayanan dari sistem manual ke digital. Denny bahkan menargetkan semua jenis pelayanan dapat terintegrasi via satu aplikasi. Dengan demikian, pelayanan publik dapat memudahkan masyarakat dan memangkas waktu pengurusan karena dapat dilakukan secara online mandiri. Masyarakat juga dapat menerima layanan secara langsung dengan mengunjungi gedung MPP Kota Metro di Jalan Aha Nasution nomor 7, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Saat ini, DPMP-TSP Kota Metro telah mensosialisasikan MPP Digital ke beberapa rumah sakit dan asuransi kesehatan di Kota Metro. DPMP-TSP Kota Metro juga telah bekerja sama dengan lembaga pelayanan di 5 kecamatan se-Kota Metro. Nantinya, sistem berbasis aplikasi bakal terintegrasi dengan semua layanan di sejumlah OPD lingkungan pemerintah setempat. Bagaimana kemudian penerapan MPP Digital yang baru saja diresmikan oleh Presiden di Istana Negara tanggal 20 Juni 2023 yang lalu. Kami dari DPMP-TSP Kota Metro sebagai leading sektor MPP Digital di Kota Metro, kami sudah melakukan arahan dan juga amanat yang sudah diberikan terkait dengan penggunaan aplikasi MPP Digital, yang mana untuk tahap awal sebagai pilot project itu penggunaan MPP Digital itu untuk pelayanan khusus terkait dengan data ataupun pelayanan administrasi kependudukan dan juga izin tenaga kesehatan. Nah, untuk aplikasi MPP Digitalnya sendiri itu memang menjadi sebuah kebijakan ataupun disusun oleh Kemenpan RB dalam hal ini mengadaptasi aplikasi yang sudah ada di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian kami juga sudah mengikuti BIMTEK terkait dengan pelaksanaannya, dan untuk penerapannya setelah 20 Juni di Kota Metro sendiri sudah ada 26 pelayanan yang sudah kita lakukan mencoba menggunakan aplikasi MPP Digital. Walaupun sebenarnya sebelum MPP Digital ini hadir, kami juga sudah mendigitalisasi terkait dengan data dan juga skema pemberian perizinan khusus untuk tenaga kesehatan, yang mana kemudian kita juga sudah memigrasikan sistem dan data dari si cantik dengan nasi ketan. Nah, bagaimana kemudian nanti harapan kami MPP Digital ini aplikasinya juga serupa, dan kemudian nanti pada saat memang harus single aplikasi, dalam hal ini MPP Digital saja yang digunakan, semua data dan juga konsep kerjanya sudah klik dengan aplikasi sebelumnya. Juga untuk kegiatan-kegiatan seluruh kegiatan yang ada di untuk percepatannya, seluruh kegiatan yang ada di kami di DPMP-TSP Kota Metro atau MPP, outputnya bagaimana kemudian marketing aplikan atau juga
mempublikasikan dan promosikan terkait keberadaan MPP digital dan juga coba kemudian memberikan pelayanan menggunakan konsep MPP digital yang mengurangi pertemuan tatap muka langsung, bagaimana kemudian konsep pemerintah semua mengurus perizinan dalam genggaman atau dalam aplikasi yang sudah disediakan. Tujuannya tentu lebih memudahkan, terus kemudian memotong rentan dan jarak dan waktu, kemudian bisa harapannya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan baik perizinan maupun administrasi dan pelayanan publik lainnya nantinya kedepannya konsepnya hanya perlu dengan online. Tentu saja kami tetap membuka layanan secara fisik atau masih kalau di gedung MPP kami. Kami melakukan sosialisasi ke rumah sakit Vaskes dalam hal ini. Terus kemudian bekerja sama kemarin kita juga terkait dengan kebijakan pelayanan perizinan. Kita sudah melakukan ke 5 kecamatan, masih ada 9 kelurahan. Terus kemudian kita juga kemarin waktu Metro Fair kita juga mensosialisasikan terkait hal tersebut. Terus kemudian kita juga sekaligus membuka pelayanan. MPP digital ini memang masih sekarang tanggal 27 Minggu diresmikan. Kita akan gandengkan juga seluruh kegiatan yang sudah ada untuk kemudian menampilkan dan memperkenalkan adanya konsep baru MPP setelah kita punya MPP fisik, kita punya MPP digital. Gitu ya. Jadi dengan adanya MPP digital menguatkan bahwasanya apabila ada beberapa pelayanan yang mungkin belum digitalisasi dalam hal ini, kan MPP kan lebih besar skupnya. Kalau DPPDC jelas hanya 144 layanan. Terus kemudian kita upgrade dari beberapa OPD dan juga instansi vertikal yang bergabung, ada sekitar 285-an ya. Layanan lainnya. Nah, ini mencakup bagaimana kemudian semua layanan harus digital. Makanya Kemenpan RB menggagas sebuah layanan baru berupa MPP digital. Jadi mengurangi orang harus datang jauh-jauh lagi ke MPP digital, ke MPP, tapi dengan bantuan aplikasi penguat kegiatan MPP ini dengan MPP digital memudahkan masyarakat tidak harus datang. Pilihannya adalah ke pengguna layanan. Pemerintah Kota Metro berupaya mentransformasikan birokrasi agar lebih lincah dan tangkas, termasuk di dalamnya menghadirkan pelayanan publik yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, serta mampu menjawab semua masalah perihal perizinan. Terobosan pada bidang pelayanan bukan sekadar mengubah versi manual ke digital, melainkan diikuti perubahan pola pikir serta mengedepankan digitalisasi yang terintegrasi.
MPP Digital sebagai tonggak transformasi pelayanan publik menjadi solusi bagi fragmentasi pelayanan publik. Di antaranya dapat mengintegrasikan proses bisnis pelayanan lintas sektor, standarisasi layanan, penggunaan teknologi informasi yang mudah dan murah, serta literasi digital. MPP Digital dirancang agar selaras dengan program prioritas nasional, seperti peningkatan investasi pasca pandemi, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan penurunan stunting. Harus dilakukan penguatan dan perubahan besar. Saya yakin dan percaya para peserta ini dari berbagai lintas sektoral instansi sudah bisa membaca apa yang diharapkan oleh pemerintah Kota Metro untuk mengawal, mengurus kota ini dengan sebaik. Buktikan dengan baik bahwa pelayanan di Kota Metro adalah pelayanan yang bagus, cepat, tepat. Ya, ini bergerak terus ya. Tapi kan mesti harus dievaluasi terus bergerak. Dalam bentuk apapun, perizinan segala macam maupun termasuk non perizinan. Kita bergerak, dievaluasi oleh teman-teman di DSG. Melalui skema single sign-on dalam MPP Digital, masyarakat dapat mengakses semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun dan satu sekali saja mengunggah dokumen persyaratan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Ika Pusparini Anindita Jayasinga mengungkapkan, kehadiran MPP Digital memungkinkan masyarakat dapat menerima pelayanan secara langsung atau direct service, pelayanan bergerak atau mobile service, kemudian pelayanan mandiri atau self-service, dan aplikasi atau electronic service, atau kanal-kanal langsung dengan digital lewat handphone. Untuk progresnya saat ini, karena dengan adanya MPP Digital dimulai dari aktivasi KTP digital, identitas kependudukan digital. Jadi untuk bisa mengakses tersebut, masyarakat perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan IKD ini. Jadi pada saat masyarakat membuat IKD, sudah ada IKD di handphonenya, nanti kita jelaskan kepada masyarakat bahwa mereka juga bisa mengakses MPP digital dari handphone. Jadi lebih mudah, cuman memang butuh sosialisasi lebih kepada masyarakat yang pertama. Terus yang kedua juga terkait dengan jaringan internet. Kadang tidak semua masyarakat memiliki handphone Android ataupun Apple tersebut. Dan juga yang ketiga juga terkait dengan kadang-kadang masyarakat tidak memiliki pulsa. Cuman kalau untuk kami di Disdukcapil itu kami siapkan WiFi gratis. Jadi mereka walaupun tidak ada pulsa, mereka tetap bisa membuat IKD di identitas kependudukan digital. IKD itu sebenarnya data-data kita ada semua, itu hampir seperti KTP elektronik. Cuman karena sekarang ini eranya digital dengan adanya Permendagri 72 tahun 2022, nah ini maka mulai diperkenalkan KTP IKD ini, IKD atau KTP digital ini. Sebenarnya lebih praktis karena di situ ada KTP, ada IKD, ada juga KK dan jumlah keluarga. Terus jemput bola di tempat kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, kemudian di acara-acara resmi pemerintah. Kita hadir di situ membuka counter, membuka loket pelayanan khususnya untuk penerapan atau aktivasi IKD. Karena salah satu syarat untuk pengajuan permohonan layanan MPP digital tadi
penduduk yang tadi sudah wajib punya IKD. Pintu masuknya adalah dia punya IKD. Kalau belum punya IKD, dia belum bisa melakukan pelayanan PPP digital. Legalisasi izin usaha adalah sarana yang disediakan pemerintah agar pelaku usaha bisa menjalankan kegiatan usahanya dengan nyaman. Kepemilikan legalitas usaha menandakan perusahaan tersebut patuh hukum. Secara tak langsung, pemilik usaha juga telah menunjukkan perilaku disiplin. Memiliki izin usaha sangatlah penting bagi perusahaan. Manfaat diantaranya ialah pelaku usaha akan mendapatkan perlindungan hukum atas usahanya. Selain itu, izin usaha menjadi penunjang perkembangan usaha. Memiliki izin usaha akan memudahkan usahawan dalam menggalang pinjaman modal maupun menarik investor. Keuntungan lain memiliki izin usaha ialah meningkatkan kredibilitas usaha. Kredibilitas usaha semakin membaik dan lebih dipercaya karena usaha yang dimiliki terdaftar di pemerintah. Untuk MPP itu kelebihannya dibanding pelayanan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan setiap instansi punya pelayanan masing-masing, dan setiap instansi itu melayani masyarakat masing-masing. Jadi untuk pelayanan publik itu masih terpecah-pecah. Mesti harus ke dinas ini, balik lagi ke dinas A, balik lagi ke dinas B. Tentunya makan waktu dan energi ya. Dengan adanya MPP, pelayanan publik itu lebih terintegrasi, jadi dipusatkan dalam satu gedung. Jadi pelayanan itu lebih mudah terjangkau dan pastinya lebih hemat waktu. Penerapannya di Kota Metro berhubung pelayanannya masih berupa data kependudukan dan data tenaga kesehatan, jadi kita penerapannya masih di Dukcapil dan Dinas Kesehatan. Kita juga masih sosialisasi dan publikasi ke fasilitas-fasilitas kesehatan, rumah sakit, tentang izin tenaga kesehatan melalui pelayanan publik digital ini, aplikasi MPP digital. Kita masih menunggu regulasi dari pusat dulu tentang dasar hukumnya dan landasan teorinya yang masih harus kita tunggu dari pusat, dan kemudian nanti kita melakukan perdanya atau perwalinya baru bisa kita terapkan secara real. Tentunya kalau izin usaha itu kita bicara tentang nomor induk usaha. Pasti nomor induk berusaha itu adalah sebagai legalitas ya daripada sebuah usaha. Jadi
usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha itu sudah resmi dan secara resmi juga terdaftar di data kementerian, terutama Kementerian Investasi atau BKPM. Jadi keuntungannya tentu banyak ya, salah satunya pada saat misalkan nanti ada bantuan UMKM dari pemerintah, itu pasti datanya diambil dari data nomor induk berusaha itu. Kemudian juga jika ada nanti misalkan sebuah usaha itu butuh yang namanya modal untuk pengajuan di bank pun, nanti di banknya minta nomor induk berusaha dari usaha itu.